Oke. Nah, insya Allah ini Iya. aman sampai sore. Kita Insya Allah aman, pakai Masya Allah. pakai Ya, pakai Alhamdulillah. punya kita nih. Oke. Oke, Oh iya. selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, kita kemarin belajar bersama dengan Dr. Dito Anugoro terkait dengan eh, hematologi psikiatrik ya, Psikiatri, 5.0, psikiatri. psikiatri 5.0. Ya. Ya, ini saya dapat juga beberapa insight. Memang based on survei ya, berdasarkan karakter. Nah, saya hanya melengkapi saja dari apa yang disampaikan oleh Dr. Dito berdasarkan pengalaman dan praktek ya, praktek sejak tahun 2010. Hanya saja mungkin saya ini berdasarkan pengalaman dan dikombinasikan dengan ilmu yang lain ya, ilmunya Socrates dan juga ilmu dari waktu saya belajar biologi ya. Biologi itu ilmunya teori Mendel ya. Nah, kita masuk kepada materinya. Saya akan sharing bentar. Pak Yan pernah diundang juga ya di Steven untuk ngasih masalah golongan darah ya. Oke, siap. Saya sudah. Iya. Silakan sebanyak-banyaknya ini Oke. mumpung berbagi ilmu ya, berbagi ilmu terkait dengan typological karakter. Nah, typological karakter ini kita bisa manfaatkan ya, bisa manfaatkan di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita melakukan handling jika berhadapan dengan berbagai karakter. Karakter itu ada 4 ya, ada 4 karakter yang besarannya. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan yang kita hadapi. Yang ketiga bagaimana kita melakukan negosiasi. Ya, negosiasi. Nah, kebetulan saya basicnya di orang marketing, orang kredit, sering berhadapan dengan orang-orang, tentu ini akan bermanfaat kita laksanakan. Nah, pertama saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Yan Indrayana. Saya memang dibesarkan oleh PT Bank Negara Indonesia. Ya, saya pengalaman 25 tahun di BNI. Ya, hanya per tanggal 1 Maret 2020 saya melakukan hijrah ya, dan saya resign dari BNI dan beralih profesi sebagai trainer dan juga sebagai bisnis consulting serta penulis ya. Dan saat ini juga saya menduduki posisi sebagai presiden direktur di PT Impact dari Institute. Nah, ini educational background saya pernah SD ini saya belum dapat ijazah ya, ijazah dari Indonesia. Saya waktu itu berkesempatan ya, atas izin Allah sekolah di Kensington Public School di Sydney Australia sampai dengan Randwick Boys High School di sana. Nah, artikel-artikel yang pernah saya bikin ini ada 7 setelah saya resign yang masuk dalam media online nasional. Sebetulnya memang saya pernah ada 2 kali di Surat Kabar dan juga 20 mungkin artikel saya tulis di majalah internal ya BNI. Nah, ini kebanyakan terkait dengan kita bagaimana menghadapi kondisi yang sulit tentang marketing dan sebagainya ya. Sertifikasi saya ada yang internasional, ada yang di BNI, ada yang nasional. Nah, ini basically saya tadi dengan Dr. Hendra ya, itu dari University Wilmar itu dia ketemu saat saya jumpa di Macplus Institute ya, sama-sama memperoleh sertifikasi di bidang marketing. Nah, saya juga ikut tahun 2021 mendapatkan National Certified Trainer dari BNSP, dan juga kemarin saya ikut juga dari STMI dan terkait dengan public speaking dan sebagainya ya.
Saat ini saya sebagai fasilitator dari 15 dari provider training ya. Ada Infobank, bangun kapasitas, Kanaka, UV, ITC, Insmart, Markplus dan sebagainya ya. Ini pernah saya nanganin beberapa klien saya, ada BNI, Mandiri dan BPD dan BPR, dan juga kemarin ada LPS ya, LPS, dan saya pernah juga ngajar di PT Taspen, dan insya Allah mungkin 2 minggu lagi saya berangkat ke Bontang untuk nanganin PT Pupuk Kaltim ya. Nah, hari ini kita akan berbicara dan sharing terkait dengan tipologi karakter ya. Kita masuk kepada Mendel Theory itu apa ya, tipologi karakter, blood group type, and Socrates bukan Hippocrates ya, dan gap culture intergeneration. Nah ini terkait dengan kondisi-kondisi karakter orang ya berdasarkan generasi ya, karena memang berbeda. Pengamatan saya itu 20-30% dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, usia, dan lingkungan ya. Jadi karakternya itu agak sedikit terkikis dan tapi tetap muncul ya. Nah, kita masuk Mendel teori. Nah, Gregor Johann Mendel ini memang orang Austria ya. Austria, dia ahli botani, dia selalu melakukan penelitian terhadap pewaris ya. Mungkin rekan-rekan atau Bapak dan Ibu semua kalau misalkan mengulas waktu saya belajar tahun 88-89 ya biologi, itu terkenalnya teori XY, menentukan jenis kelamin lalat ya, teori lalat. Nah, saya loncat langsung ya ke sini, ini hanya sebagai bacaan saja. Mas, jadi nah, teori Mendel ini yang kita kenal di sini adalah teori XY. Kalau di gambar ini adalah W, dan RR. Ya, itu XX, YY sebetulnya ya. Kalau misalnya nanti WR atau XY itu adalah laki-laki. Nah, ternyata pengamatan kami, ya analisa kami itu sebetulnya dikaitkan dengan golongan darah yang kita kenal adalah grup A, grup B, grup AB dan O, itu harus berpasang-pasangan. Jadi ada AA, BB, AB dan OO. Ya. Ya. Nah, justru kalau kita lihat ternyata banyak kerandoman ya, randomnya tuh begini, ada A0 dan B0 karena dia orang tuanya mungkin nikah dengan AA dan OO, jadi A0, atau BB nikah dengan OO, jadi B0. Nah, tidak tertutup kemungkinan jika ada yang menikah antara golongan darah A0 dengan B0 atau A0 dengan A0, turunannya bisa jadi ada probabilitas anaknya itu golongan darah O, ya, golongan darah O, ya. Kita lihat nih, sebetulnya kita harus uji lagi nih, ya. Ada. Nah, kalau kita lihat sebelah kanan di sini bahwa golongan darah ini, nih ada pakai antigen A, antigen B untuk menguji, ya. Nah, untuk grup A, nih lihat, grup A ini red blood cell type ada warna biru, B itu ada warna hijau. Ya, ada warna hijaunya, ada kuning, ada merah. Ada grup AB itu kuning, dominannya kuning, dan O itu ada sebetulnya merah ya, lebih dominannya. Nah, artinya itu nanti kita simbolkan kepada warna ya. Kecenderungan warna mungkin propertinya golongan darah A itu lebih condong ke warna-warna primer itu biru. Ya, biru, lebih menyukai warna biru cenderungnya. Kalau B itu cenderungnya itu warna-warna hijau, warna hijau. Nah, grup AB ini itu kecenderungannya lebih menyukai warna, ada unsur warna kuning, ya warna kuning. Kalau O itu merah, ya warna merah. Nah, Bapak dan Ibu semua, tentu saya kategorikan, ya tadi yang saya sampaikan bahwa
grouping dari kita kombinasikan teori Mendel dengan teori darah tadi kemarin yang kita bahas dengan Dr. Dito, ini ada AA, ya, ada AA, ada BB, nikah dengan BB itu jadi AB, itu kuning, ya ini biru. Terus juga AA sama OO itu nikah menjadi ada A0 dan ada B0. Nah, di sini di kotak tengah itu ada kalau kecenderungan misalkan ada yang A-nya besar, nolnya kecil, ya. Ada yang O-nya besar, ada yang A-nya kecil, ya. Di bawah yang B itu ada yang B-nya besar, ada yang B-nya kecil, O-nya yang besar. Ya, itu nanti akan membagi memilah-milah teorinya Socrates. Ada yang sanguinis, ada yang masuk golongan darah melankolis, ada yang koleris, ya, dan ada plasmatis. Nah, dan nanti ada beberapa kombinasi yang A0 dan B0, ya. Ada kalau A0 itu melankolis cenderung ke sanguinis. Jadi ada dua karakter yang masuk di dalam itu. Dan B0 itu masuk dalam plasmatis sanguinis, ya. Nah, nanti kita bahas masuk dalam tipologi karakter. Nah, ini menurut Socrates ini apa? Nah, tadi kita bagi bahwa sanguinis merah, ya, itu melankolis, ada melankolis, ada koleris dan plasmatis. Nah, kita lihat wajahnya masing-masing, ya, dari gambar itu. Kalau sanguinis ini pendekatannya cenderung itu mendekati golongan darah O, ya, atau 0, ya. Nah, melankolis itu cenderung ke golongan darah A, dan koleris itu golongan darah AB, dan plasmatis itu golongan darah B, ya, cenderungannya. Kita masuk kepada bahasan masing-masing, ya. Nah, dari tipological karakter ini merupakan suatu teori mengenai kepribadian manusia berasal dari Socrates yang berdasar cairan tubuh yang dominan. Karena kemarin dibahas kata Dr. Dito bahwa memang kita itu di dalam tubuh kita ini 90% adalah cairan, ya, 7% adalah apa tuh kemarin tuh protein dan sisanya lain-lain, ya. Nah, pembagian tipe ini ada melankolis sempurna, ya, perfeksionis yang A itu, tapi cenderungnya introvert dan serta pesimis, takut salah orangnya, takut salah. Nah, dan yang kedua adalah koleris kuat, ya, ekstrovert orangnya, dan dia sebagai pelaku, dia ingin tampil, ya, dan orangnya optimis, ya. Ada plasmatis, itu orangnya damai, orangnya introvert, pengamat dan pesimis orangnya, ya. Dan juga ada sanguinis populer, ya. Ada sanguinis populer, dia orangnya ekstrovert, pembicara, dan orangnya optimis juga, ya, optimis juga. Nah, kita masuk kepada pembahasan tadi. Kita lihat karakter tadi, ya, karakter tadi. Nah, kita mulai ke sanguinis, ya. Sanguinis, kita masuk ke sanguinis. Sanguinis itu apa? Ternyata orangnya antusias, ya, antusias. Orang yang kedua adalah trusting, gampang percayaan, orangnya persuasif, ya, talk aktif, berbicara banyak, impulsif, ya, dan interaktif serta ekspresif. Ya, kalau kita gambarkan seperti kayak Mas Tukul Arwana, ya, seperti itu. Jadi dia bisa masuk kemana saja, ya. Cuman agak sedikit harus ada effort jika ketemu dengan golongan darah B. Kenapa? Karena orangnya easy going, ya, easy going, gampang bicara, rame. Jadi ibaratnya kalau tidak ada lu tidak rame, itu kalau tidak ada lu tidak rame. Jadi ini orangnya sangat humoris, ya, humoris. Nah, berbeda lagi dengan golongan darah A. Tadi udah dijelaskan kemarin sama Dr. Dito bahwa memang
kalau berbicara dia sangat attention to detail, ya, di detail. Dan dia sangat tidak gampang atau tidak mudah percaya, harus mana datanya, mana sumbernya, ya. Dia orangnya akurat, ya, selalu menganalisa, terus, ya, dan selalu fact finding, mana sih berita, mana sih, mana buktinya, gitu kan. Dia perfeksionis karena dia ingin ingin tepat, ya, ingin tepat. Orangnya sistematik, ya, dan task oriented. Dia orangnya compliant, nggak mau keluar dari aturan. Makanya orangnya agak sedikit kaku dan agak sedikit istilahnya menyendiri orangnya, ya. Dan kadang-kadang ini orangnya kurang percaya, ya. Kalaupun dia mendelegasikan kepada orang, tapi agak lama nggak ini, dia langsung kerjain sendiri, ya, kerjain sendiri. Nah, hanya saja kekurangannya dari golongan darah A ini atau melankolis ini, dia itu susah untuk mengambil keputusan yang sangat cepat. Kenapa? Dia pertimbangannya banyak. Contohnya, kalau misalkan dia memutuskan sesuatu, dia mencari-cari info, ya. Contohlah kalau mau belanja saja, belanja di salah satu e-commerce, misalkan barang A spesifiknya sampai dia mengerti detail, ya, mengerti detail, dan dia akan mencari sumber-sumber informasi lain terkait barang itu. Udah ketemu harga paling murah, dia lihat lagi, misalkan dari Shopee dia pindah ke Tokopedia, dari Tokopedia dia pindah ke Lazada dan sebagainya sebelum dia ambil keputusan, ya, sehingga memerlukan untuk di guidance untuk ambil keputusan karena orangnya labil dan orangnya pendendam, hati-hati, ya, dengan ini. Nah, berbeda lagi dengan koleris. Nah, koleris kemarin memang agak susah ditebak, ya, karena dia kombinasi antara golongan darah A ada golongan darah B, ya. Ada unsur melankolisnya, dia tepat waktu, harus disiplin, ya, dan juga dia senangnya kerapihan juga, berkombinasi. Tapi dia sifatnya kuat, koleris, ya. Senangnya dia mengatur, direct. Dia nggak berani ngambil risiko untuk mengambil keputusan. Ya, dia punya high ego. Dia kemarin udah disebutkan bahwa dia sebagai problem solver, ya, dia pengambil risiko, risk taker, dan juga ingin menunjukkan kepada halayak bahwa ikuti aku, pokoknya ikuti ke aku akan kerja. Kadang-kadang dia agak sedikit temperamental, ya, ya. Berbeda dengan pragmatis. Pragmatis ini orangnya cinta damai, ya, a good listener, team player. Makanya kalau orang-orang ini senang rapi-rapi, ya. Dia tadi pengamat juga, gitu, ya, pengamat juga, beres-beres, gitu kan. Nah, kalau ngobrol itu ibaratnya ada jeda tempo, gitu kan, dan cenderung agak sedikit lambat, ya, Tipikalnya harmoni orangnya. Dia dia mengakomodir, dia kadang-kadang celutukannya apa adanya, dan namun kelemahannya memang agak sedikit terlalu mengedepankan perasaan, ya, yang saya mungkin amati, ya. Nah, kita bahas satu persatu, ya. Sanguinis itu golongan darah O, ya. Intinya karakternya dia suka bercerita. Kadang-kadang malah banyak omong, ya, banyak omong. Kadang-kadang agak sedikit memang agak demonstratif, ya, Kadang-kadang emosinya juga kadang-kadang naik turun, ya. Selalu ingin menjadi pusat perhatian dari orang-orang sekitarnya. Nah, ini gampang bergaul, jadi bisa masuk kemana saja sebetulnya, ya. Makanya kalau misalkan nanti ada golongan darah A0, B0, ini bisa menjadi sebagai sumber untuk transfusi, ya, transfusi darah, ya. Nah,
Orangnya memang agak moody. Dia agak apa namanya easy going dan apa namanya orangnya easy going dan istilahnya pinginnya simpel-simpel saja. Makanya moto mereka orang darah O itu let's do it the most comfortable way, ya, dengan cara yang paling menyenangkan. Nah, dia pandai dalam hal persuasif, ingin terkenal di lingkungannya, cenderung untuk terbuka, bahkan super terbuka. Hati-hati kadang-kadang bocor. Orangnya nggak tegaan, lebih mengedepankan hubungan pertemanan jangka panjang. Makanya kelemahannya kalau untuk sanguinis ini, yang O ini, jika misalnya berhadapan dengan urusan yang detail dan jelimet, contohnya rumus-rumus kimia, fisika, mereka angkat tangan. Kelemahannya itu, ya. Dan jikalau misalkan mereka menjadi misalkan, Pak, Bu, saya minjem uang dong, ke seorang sanguinis, dominannya sangat yang saya pelajarin itu nggak tega untuk nagih, ya. Artinya memang kadang-kadang uangnya di mana-mana, susah nagihnya karena memang kelemahannya di situ, ya. Terus mudah beradaptasi dengan lingkungan, kepribadian yang ramah dan hangat, responsif dan humoris. Nah, ini bagaimana kita berhadapan dengan golongan darah O ini, ya. Karena golongan darah O ini paling banyak kita kritisi karena orangnya nggak rapi. Ya pokoknya mungkin kalau di area yang tidak formal, di keseharian, misalnya kalau kita ajak, yuk kita jalan-jalan, saya belum mandi, ibaratnya nggak mandi pun hanya cuci muka aja jalan-jalan, gitu ya, jalan. Nah, apa yang kita harus lakukan? Bernegosiasi atau berkomunikasi dengan yang bersangkutan. Hindari hal-hal yang formal, ya, dengan orang-orang sanguinis ini, ya. Tunjukkan respect, hangat, kasih perhatian lebih, kasih waktu untuk mereka berbicara lebih banyak, ya. Gunakanlah bahasa wasi, ya, dengan asumsi close. Ada pakai sendal anaknya. Maaf, saya izin masuk, orang ini sholat. Ya. Yang kedua adalah nggak izin masuk. gunakan humor, saya kotor. ya, pilihan tempat santai atau netral. Coba lihat teman-teman tuh, coba lihat dari samping. Di sini sholat. Yang nggak boleh dilakukan dengan apa namanya sanguinis, ya, formal, ya, jangan kaku dan jangan terlalu detail, ya. Kasih gambaran bahwa itu easy aja, ya, easy saja. Ya. Nah, sekarang kita bahas yang melankolis, sempurna, yang golongan darah A. Ini orangnya sangat serius, ya, dan agak sedikit tertutup, ya. Ya ibaratnya lebih sedikit autis sebetulnya. Kalaupun ada yang orang golongan darah A atau orang melankolis sempurna, itu kok cenderung sanguinis, mungkin golongan darahnya itu adalah A sama O, A0, ya. Nah, namun mereka tuh cerdas, kreatif, ya, berpikir kritis dalam menghadapi berbagai masalah dan situasi, ya. Cirinya orangnya perfeksionis, senang akan data dan suka beranalisa, ya, nyaman bekerja sendiri. Hati-hati orangnya pendendam dan tertekan karena memang segala sesuatu menghadapi dia direncanakan dengan baik dan takut dia salah mengambil keputusan. Contoh lah kalau belanja ternyata harga yang 100.000, ternyata dia cari lagi besoknya setelah dia beli ada yang harganya 98.000 atau 90.000. Itu nyeselnya minta ampun. Bisa 2 hari, 3 hari kerasa terus, keinget terus. Aduh, saya salah. Kenapa nggak nyari ke situnya? Kenapa nggak ini? Baru nemukan yang ini. Nah, orangnya senang di balik layar, ya. Makanya orang golongan darah A berbeda dengan golongan darah O. Kalau misalkan dia suatu event atau acara, kalau O itu tanpa persiapan suruh maju, suruh megang mic, suruh ngomong, dia langsung ngomong, ya. Tapi kalau A nggak bisa, dia harus persiapan,
dengan cukup matang dan cenderung kaku orangnya, ya. Dan agak sulit bersosialisasi karena memang dia senangnya memang menyendiri, tak mudah disenangkan dan tidak mau disalahkan, ya. Orangnya pesimis dan curiga, ya. Prinsip kerjanya adalah let's do it the right way. Yuk kita kerja yang benar, ya. Alias mari kerjakan dengan cara yang benar, ya. Dia tidak mau melanggar sesuatu. Nah, untuk negosiasi atau berkomunikasi dengan orang melankolis ini, ya, pertama kita harus pelan, ya, berperan sebagai teman. Intonasinya dimainkan agak sedikit datar, ya. Kita harus sabar, ya, karena pasti akan mungkin bisa jadi pertanyaan-pertanyaan yang muncul tidak yang kita pikirkan gitu. Ya, kita pikirkan dia akan lebih detail. Makanya berhadapan dengan orang yang seperti ini, siapkan data pendukung, alasan kuat bahwa dia nggak mudah percaya, ya. Nah, cari persamaannya. Cari pembanding data-data pembanding. Dia sangat ini. Nih, kalau misalkan jualan ini barang ini di toko ini harganya sekian, speknya seperti ini. Di toko ini harganya sekian, di warung ini sekian. Baru dia ngambil keputusan. Udahlah, ambil keputusan gitu kan. Karena waktu adalah lebih berharga. Nah, contoh seperti itu, oh dia akan mengambil keputusan. Seperti itu. Iya. Ya. Saya ada itu yang kayak gitu banget, dan itu data banget. Saya pernah jadi admin orang yang melankolis sanguinis gitu kan ya. Betul. Sampai waktu itu kita saya kan punya audio collection kan. Dia punya ini, dan saya bilang resellernya dia itu reseller saya juga gitu. Dia minta data gitu, kemudian dan dia runut banget datanya. Dia itu join di saya tanggal ini, tahun ini, ke mana gitu. Dan sampai saya dibilang kalau nggak ada data jangan ngomong gitu. Kalau kurang data gitu, jangan asal ini. Saya bilang, saya udah malas, saya hapus datanya, saya hapus bukti-buktinya. Ya kalau begitu nggak usah ngomong katanya. Betul. Memang perlu trik juga kalau berkomunikasi dengan orang melankolis ini, orang-orang A ini, golongan darah A ini. Ya harus by data gitu, ya. Kalau ya, misalnya nanti saya riset ya Pak Yanda, saya tanya ke pengadaan beliau. Nanti kalau ada hal yang sulit, misalkan memecahkan sesuatu, kasih orang ini, dia minta waktu. Pasti, ya betul. Dia pertimbangannya banyak, pasti akan mencari dia ngasih solusi dan saran yang baik. Walaupun perlu waktu lama, nggak bisa cepat, nggak bisa gerusuk sama orang A ini. Nah, dia memikirkan secara detail, ya, secara detail. Nah, makanya kalau misalkan suruh detail, ngambil keputusan, maka dia harus dipandu. Pak, ini datanya seperti ini. Dari bank atau dari beli mobil nih, mobil Toyota nih, dari dealer ini begini, harganya sekian, rinciannya ini speknya seperti ini, komparasinya mobilnya dari ini yang ini, ya, perbandingannya dengan Honda, dengan Suzuki, ini kelebihan dan kekurangannya harus tahu detail, ya, sampai torsi dengan torsinya berapa, terus juga powernya berapa, konsumsi bahan bakarnya, pokoknya ribet deh kalau orang yang belum ketemu dengan orang ini. Nah, tapi kalau udah disiapkan data, pandu, Pak, ini loh, udah kita pilih yang terbaik menurut kita ini Pak, dengan keunggulan seperti ini. Nah, walaupun ada kelemahannya ini, dorong, suruh ngambil keputusan. Nah, baru dia mau ngambil keputusan. Ya. Jangan gerasa-gerusu, jangan terlalu cepat dengan orang golongan darah A ini, ya. Batas waktu yang tegas, Pak. Ini loh, ini diskonnya, gitu kan? Hanya berlaku sampai dengan besok. Nah, tegas saja. Dan kita harus agak sedikit pasif, ya. Suruh abaikan dia menganalisa, ya. Nah, bercerita yang tidak perlu. Jadi nggak usah ngomong ngelantur kemana-mana. Kalau misalkan yang tadi ngomong kemana-mana yang nggak perlu diomongin gitu kan, nggak apa-apa. Nah, tapi kalau A ini nggak bisa, harus to the point aja, straight. Ini begini loh Pak, ini begini loh, nggak usah kemana-mana. Dia harus fokus.
Makanya kalau misalkan disuruh multitasking, ini nggak bisa. Golongan darah A ini nggak bisa suruh multitasking. Tapi dia bermain di skala prioritas. Dia harus kerjain ini, iya. Dia fokus, nggak boleh diganggu. Kalau diganggu dia marah, gitu kan. Setelah beres, baru dia ambil yang satunya lagi, gitu kan. Ambil yang berikutnya. Dia fokus, diamkan aja dengan kesendiriannya, ya. Nah, seperti itu untuk golongan darah A, ya. Kira-kira sebelum kita masuk golongan darah AB ya atau koleris, ini ada yang mau didiskusikan nggak dengan golongan darah O atau dengan darah A ini? Kira-kira atau ada yang ini bukan kecocok-cocokan tapi ini kecenderungan ya, kecenderungan dominannya seperti itu, gitu ya. Ya, dan perlu dipahami juga ya Pak Yan, bahwa memang kepribadian itu dipengaruhi oleh banyak hal gitu ya Pak Yan. Ya. Jadi golongan darah ini ada di level genetik ya, level di genetik. Betul. Di level genetik. Betul. Jadi memang ada pengaruh. Pengaruh dari lingkungan, dari pendidikan, dari usia. Ya, jadi ada pengaruh-pengaruhnya itu sekitar 20-30% ini riset saya, walaupun belum diuji ya, hanya saja memang pengamatan pada saat praktek kita bernegosiasi ya. Dan kalau menerapkan ini untuk closing deal itu 80-90% closing kalau kita pahami dulu orangnya, tipe ngambil keputusannya seperti itu. Ya, tipe ngambil keputusannya ya Pak Yan ya. Jadi bukan sebenarnya ini golongan darah ini hanya ini tambahan infek ya Pak Yan ya. Jadi kita bisa mau kepo kira-kira golongan darahnya apa ya. Pasti biasanya kita menebak ya orangnya kayak gini pasti golongan darah ini. Coba diinin. Nah, ya Pak Yan ya. Ya, bisa begini. Jadi misalkan dalam 5 menit pertama kita diskusi ya. Dari bahasa tubuh, dari dari cara dia berbicara, kontennya dan konteksnya dia isi pembicaraan udah kelihatan nih. Oh, ini melankolis, oh ini koleris, oh ini plakmetis, oh ini sanguinis. Nah, bisa baru nanti kita ngomong uji coba praktekkan aja misalkan. Golongan darah ibu adalah B0 ya. Jadi kan, bisa langsung tebak begitu. Nah, tinggal nanti koreksi by experience karena saya mungkin lebih dari 400 orang ketemu, saya nebak alhamdulillah ya 98% benar. Oh iya kalau kok tahu ya. Bahkan ada orang psikolog dosen, guru besar dari Unpad, dia lulusan dari Jepang S3-nya. Dia waktu itu ngisi pelatihan, saya jadi pesertanya. Tanya, Bu, ini masalah warna ya, Bu ya? Oh, masalah knowing your characters ya. Oke. Saya bisa tebak itu golongan darah. Oh, golongan darah Ibu. Oh, apa coba? Nah, saya lihat bajunya rapi dari atas sampai bawah itu rapi gitu kan. Cara ngomong kok agak sedikit ke sanguinis ya, tapi ibu patternnya bukan sanguinis, tapi ibu plakmetis ya, ibu golongan darah B. Kok tahu? Saya nggak ngeliat KTP ibu. Oh, saya kok nggak dapat pelajaran ini di Jepang gitu kan? Nah, belum. Saya nelitinya 2010 seperti itu, gitu kan? By experience gitu. Ya. Tapi itu Pak Yan nih, saya ada keunikan nih Pak Yan ya. Saya juga udah pernah ngomong sama Pak Yan ya. Betul. Saya ini golongan darahnya kalau kan orang bilang apa ya? Ya dikabari dengan baik. Mas itu apa sih? Turun kereta jam berapa kayak gitu? Ini siapa? Kalau saya perhatikan ibu itu ada plakmetisnya. Ya, ada plakmetisnya dan ada sanguinisnya. Ya, ada sanguinisnya. Kalau saya kemarin tes, Pak Yan, maaf, kemarin saya tes di Yayasan Subaca Internasional. Jadi gini, saya itu punya di Yayasan Subaca Internasional itu ada namanya pelatihan ilmu karakter. Yang itu dia personality plus, ngambilnya dari buku personality plus, kemudian dikembangkan sama Ustadz Nur Ahmadi. Ya, itu beliau tuh Ustadz Nur Ahmadi itu yang saya bilang dia itu koleris, melankolis ya, koleris melankolis. Nah, saya hasil tes itu tuh adalah saya itu koleris sanguinis. Jadi skor saya itu kan dia ada koleris, ada sanguinis, ada pragmatis, ada melankolis. Nah, itu
matematis saya justru nomor terakhir Pak Iwan. Jadi paling tinggi skor saya itu paling berimbang sampai koleris sanguinis saya berimbang. Kemudian skor melankolis saya di bawahnya, dan paling bawahnya itu adalah flekmatis. Gitu, Pak Iwan. Sebetulnya makanya juga ini ya, ketika saya mulai mempraktekkan di rumah oleh inspirasi, ketika saya mengembangkan rumah oleh inspirasi, saya merasa loh kok saya juga kadang sering flekmatis juga, maksudnya itu lebih mudah gitu. Biasanya kan seorang koleris itu susah banget ya untuk flekmatis gitu. Nah, tapi saya ada momen tertentu yang saya kok kayaknya pragmatis banget, saya nggak terlalu ya easy going kayak gitu. Nah, dari Pak Edi saya bisa jadi karena memang sebenarnya dalam apa namanya, dalam potensi saya itu besar sekali kemungkinan dan kemudahan saya untuk menjadi pragmatis itu mudah. Makanya ya seperti ini jadinya kayak gitu. Jadi betul. Jadi kepribadian saya itu, bahkan waktu saya di kuliah saya dikatakan sama dosen psikologi saya punya kepribadian yang mendekati sempurna. Betul. Jadi waktu itu saya kan waktu SMA saya itu melankolisnya kuat waktu SMA. Nah, ketika saya kuliah, saya itu udah sanguinis, mengarah-arah koleris gitu. Jadi prosesnya merasakan prosesnya saya gitu kan ya. Dan ketika saya tanyakan sama dosen saya, maka dosen itu dosen psikologi dan dia dipakai kita di banyak perusahaan untuk tes masuk orang kerja gitu kan ya. Nah, saya disebut Widya berarti punya karakter yang mendekati sempurna katanya gitu. Nah, dari situ ya alhamdulillah saya kan 20 tahun ya Pak ya mempelajari ilmu personality gitu kan ya. Sampai kemudian ketemu di baca itu dan saya melihat wah ini sebenarnya dalam diri Rasulullah juga punya semuanya ada. Makanya saya katakan ini bukan kepribadian, tapi ini adalah karakter gitu. Karena kalau pribadi itu adalah dia melekat pada diri seseorang, pribadi gitu. Maka pribadi itu unik gitu. Betul. Tidak ada satupun manusia yang mempunyai kepribadian yang persis sama. Betul, ya, betul. Sebagaimana berbedanya sidik jari dan juga tulisan tangan seseorang. Kebetulan saya sudah mendalami ilmu asisten saya profesional handwriting analysis, bisa menganalisa karakter orang dan dan memang tidak ada satupun manusia yang punya karakter yang persis sama. Tapi ketika kita mempelajari tipologi karakter, makanya pas sekali judulnya tipologikal karakter gitu. Nah, ini akan sangat membantu kita sekali untuk mengelompokkan dan bersikap yang benar. Betul. Saya juga pernah belajar hipnolearning Pak Yan. Hipnolearning itu bagaimana sebar informasi seseorang. Jadi informasinya di mana sih? Nah, kalau dia sedang berkarakter, kita juga bisa samakan dengan karakter. Ketika yang muncul itu karakternya ini, gitu. Nah, maka kita perlakukan dia dengan karakter yang sama itu, dengan cara menghadapi karakter itu. Dengan kita akan mudah masuk karena kita sefrekuensi, sudah kita di frekuensi yang sama. Betul. Betul Bu. Jadi memang suami saya B, itu tuh kayak saya itu kan B. Saya B saya itu resus negatif kan. Nah, ini ketika sekarang ya golongan darah resus negatif secara kembali. Nah, saya salah satu golongan darah resus negatif di Indonesia dan dia resus negatif. Nah, suami saya resus positif. Nah, berarti kan kata Pak kalau golongan darah kan dan itu saya justru O-nya ini yang kuat, mungkin karena agresif orang tua saya, mama saya itu adalah O, bapak saya A. betul. Anaknya semuanya B. Ya, jadi A0 anak B0. Jadi A0 sama B0 probability anak-anaknya. Iya, betul. Nah, tapi nanti ada B dan B ada B, B nikah dengan B, ada B dengan A, kemungkinan ada probability kalau dia B0 sama A0 itu ada kemungkinan anaknya 0. Bukan berarti nanti. Iya. Nah, kalau suami saya golongan darahnya BIO dan orang tuanya ayahnya O, ayahnya B. Betul. Jadi, dan saya melihat dia lebih kuat. Betul. Kuat banget gitu. Banget gitu. Ya. Saya rapi juga ya. Betul. Saya rapinya. Tapi kalau sudah padat, saya meletakkan juga. Ya. Dan benar kata Pak Yan, bahwa yang golongan darah itu bikin bertahan banget. Betul. Makanya gini, kemarin malam
ada sedikit beberapa yang mungkin saya kurang sependapat yang disampaikan oleh Dr. Dito terkait dengan golongan darah A tidak cocok dengan nikah dengan golongan darah apa namanya AB misalkan apa-apa. Itu sebetulnya kaitannya dengan teori Mendel tadi yang XX dan YY, kita kaitan dengan golongan darah, kita kaitan dengan ada hadis atau Al-Quran bahwa kita tuh diciptakan harus berpasang-pasangan. Jadi ada XX, YY, XY gitu kan. Termasuk AA, BB, OO. Dan wilayah kita bermuamalah, berhubungan, kita atau misalkan menikah, itu areanya ibadah, harus tahu sama lain. Ya, ada kekuatannya, pasti ada kelemahannya, ada kekurangannya. Dan kekurangan itu kita harus ditutupi dengan kekuatan masing-masing. Areanya era ibadah. Seperti itu, Mbak Winda. Tadi ada yang raise hand, Ibu Winda ya. Barangkali Bu Winda ada yang mau ditanyakan barangkali atau didiskusikan. Silakan Bu Winda. Ya, silakan. Bu Wanda, silakan Bu Wanda. Saya mau Bu Wanda, silakan. ya, tadi dikatakan bahwa golongan darah O itu apa namanya, kalau misalnya ada acara disuruh ini langsung mau begitu, langsung tampil. Betul. Terus kalau golongan darah A tidak. Betul. Tapi saya golongan darah A, tapi saya begitu. Artinya kalau misalnya disuruh tampil ya langsung tampil saja begitu. Artinya apa yang saya mau sampaikan ada saja tersimpan di kepala. Betul. Kemudian mau tanya saya bagaimana, karena saya ini hampir saya bisa meraju, bisa di dapur, bisa bisa jadi pendidik begitu. Pokoknya saya terapis, pokoknya apa yang orang bisa dan saya bisa lakukan, saya berusaha untuk bisa. Betul. Jadi saya kadang bingung, saya ini golongan apa sih sebenarnya, begitu yang saya mau tanya. Kalau Bu Wanda gini, kalau tadi Bu Wanda cerita itu kemungkinan Ibu itu ada termasuk golongan melankolis sanguinis, Bu. Ada A0-nya. Kayak Bu Widya itu tidak saklek di plakpetis BB tapi B0. Ibu di A0. Pengaruh nolnya itu, Bu, itu mencenderung Ibu ingin populer, Bu. Mau ngomong seperti itu. Nah, kalau suami Ibu, mohon maaf, itu golongan darah apa? Ada anaknya O kali ya, Bu? Kebetulan. Atau AA semua? Enggak dapat anak. Oh, enggak dapat anak. Ya itu tapi yang suami pertama dia golongan kayaknya A juga. A juga. Ya. Tapi anaknya hampir ikut-ikut sama suami. A semua. Suaminya suka anaknya suka demam panggung begitu. Betul. Beda dengan ibunya. Kalau ibunya kan bisa apa saja, maksudnya disuruh tampil saja. Rata-rata anaknya ikut bapak demam panggung. Kalau Ibu ada orang tua Ibu, mohon maaf, golongan darahnya apa? Ada golongan darah O-nya? Kayaknya bapak yang O, ibu A. Nah, pengaruh bapak lah A, berarti bapak A, ibu itu A0. Pengaruh bapak lebih dominan di ibu. Mungkin cara asuh ngedidiknya itu mungkin dominan di bapak, sehingga ibu kecenderung ke O-nya. Kalau saya perhatikan Pak, yang mau serba bisa itu dari ibu, terus penyebarnya dari bapak. Betul. Dari Ya. Tuh, ya. Aslinya bisa berteman dengan siapa saja, apalah semua. Kalau O itu, Bu, temannya banyak, Bu. Temannya banyak. Nggak bertahan di rumah, pengennya main. Karena nggak gampang bosanan gitu. Suka main, suka bersosialisasi begitu. Ya, arisan, pengajian, pengen main. Ya, gitu ya. Kadang berpikir sebenarnya gimana ya, di mana bisa. Berarti sama suaminya ya? Suaminya juga suka berteman, suka menjadi relasi. Iya. Jadi kadang kalau saya, Pak, ini ada acara boleh enggak? Iya, silakan. Jadi di sini simpan aja.
Mungkin itu Bu dari Bu Wanda. Barangkali ada pertanyaan. Oh, ada Bu Suryana. Pak Ya, Bu Suryana atau Bu Suryana. Suryana? Ya, Bu Suryana, Gimana, silakan. Pak Suryana? Bu Suryana. Wah, saya dari Sumut, Pak. Wah, dari Sumut. Kira-kira gimana, Bu? Ya, ini Dan Medan nih, Bu Suryana. ya. Sebelumnya saya menanyakan itu bapak saya kan golongan darahnya B. Nih. Nah, ibu saya pun golongan darahnya B gitu kan. Oh, Tetapi nih. golongan darah saya O gitu. Ya Udah itu. gitu, udah gitu kan yang saya ingin tanyakan lagi Pak sebelumnya. Kalau dari ya memang mungkin karena pembelajaran ya. Kan itu masalah karakter atau personality itu kan dari pembelajaran kan bisa berubah juga gitu ya. Nah, kalau di awal-awal itu kan memang saya tuh ketika anak-anak itu kan ceria ya, seperti sang Wenis gitu ya. Namun kemudian berjalannya waktu, ya seperti tadi Bu Widya tadi. Jadi keempat karakter itu kan, sang Wenis, melankolis, pragmatis, dan koleris, jadi ada di saya semua gitu. Dan tinggal kita mengkondisikan kita berhubungan dengan siapa gitu. Yang kita berhubungan dengan koleris, kita bersifat dengan koleris gitu kan, pragmatis, pragmatis. Nah, jadi begitu. Jadi kadang-kadang di pribadi saya sendiri bertanya-tanya, sejujurnya saya itu apa kalau ketika kita belajar dari Dr. Esa Dahlan itu ya, kalau watak itu kan itu bawaan dari lahir, itu dari Allah gitu ya kan. Nah, bawaan lahir dari pertama gitu dari diri kita, dan kedua itu kan dari pengaruh dari faktor gen ya, dari genetik dari orang tua kita gitu. Nah, dan kalaupun dia selalu dia sejajar ya, istilahnya kalau dia rata gitu ya kan, seperti melankolis, pragmatis ataupun koleris, melankolis gitu ya kan, dia sejajar nggak silang gitu. Tapi kadang-kadang ada yang silang gitu, misalnya kayak pragmatis dan koleris gitu ya kan, itu berarti kan ada penyimpangan di situ gitu. Nah, kalau yang dari saya pelajari dari Esa Dahlan gitu ya. Oke. Tapi setelah saya ikuti banyak apa guru-guru yang saya ikutin gitu ya, tapi saya setiap orang itu walaupun dia mengajarkan satu kalimat atau satu ilmu, bagi saya dia guru saya gitu, siapapun dia. Betul. Bagi saya gitu ya. Baik. Saya dulu orangnya sering ya, kalau belajar online ini saya sering off kamera dulunya ya, karena malu gitu ya. Karena kadang-kadang di satu sisi kan saya seperti introvert juga, tapi terkadang di sisi lain seperti extrovert juga gitu. Ya tergantung kita gimana dan apa gitu. Cuman kalau Bapak mungkin kan udah paham gitu ya, mungkin kadang-kadang orang kan dari lihat muka, kilas, cara bicara, atau gerak tubuh atau gimana kan udah bisa memastikan, oh dia apa ya sebenarnya ya. Istilahnya kata awalnya apa gitu. Di sini, jadi yang ingin saya tanyakan, memang apa ya, kadang-kadang kita orang Sangwenis itu kan apa ya Pak ya, itulah keceplosan ya kalau ngomongnya. Ya, senang ngobrol. Kan kita nggak boleh juga gitu ya, kita harus kasih kesempatan juga kepada orang gitu ya kan. Betul. Kan agak susah ya untuk kita tahan. Nah, yang ingin saya tanyakan itu supaya kita bisa menahan itu gitu ya kan, menahan itu juga. Jadi kan kita jadinya kalau berhubungan dengan orang itu kan lebih profesional gitu ya kan. Nah, kira-kira apa triknya gitu ya Pak ya? Itu aja lebih kurangnya Pak. Oke, terima kasih Bu Suryana. Waduh, berarti Ibu hampir sama dengan Bu Widya ya. Bu Widya orang tuanya Ibu Widya itu B, suaminya mungkin B gitu kan, sama dengan Bu Suryana. Tapi kok Ibu Suryana kok ya B0 ada plastik apa namanya? Ada sanguinisnya. Cuman di Ibu dominan di sanguinis. Plasmatis cirinya itu tuh pakai kerudung aja warna hijau. Itu plasmatis, itu kelihatan gitu. Nah, cuman memang karena easy going ya, senang ngobrol, kalau kita bilang serapih-rapihnya golongan darah O atau sanguinis itu enggak rapih. Paling Ibu mungkin ya, terus di lingkungan terdekat mungkin oleh orang tua paling disentil, dikoreksi terkait dengan kerapihan. Yang rapi dong kamarnya gitu kan, pasti ke situ loh. Pasti ke situ. Nah, itu makanya saya bingung. Saya orangnya termasuk malah yang melankolis gitu loh. Saya orangnya perfect, detail gitu. Oh, detail.
Nah, dengan berjalannya waktu, apalagi kita belajar kan Betul. belakang kita belajar agama, udah karena kita nggak rapi nggak masuk neraka ya, gitu ya. Dan Betul. nggak bersih nggak sampai masuk neraka ya. Ada yang lebih penting mungkin baca Quran atau gimana. Maksudnya jadi gitu saya. Kalau dulunya saya orangnya perfect juga gitu. Nah, Iya. Didikan orang tuanya itu kan orang tuanya sama-sama B kan. betul. Jadi ada Pengaruhnya. pengaruh lingkungan, pendidikan, dan seiring usia. Jadi nanti dengan karena dengan melakukan pembelajaran yang ini, oh kita posisi seperti ini, agak sedikit ngerem. Triknya seperti itu. Memang kita pelajarin begini Bu, untuk Bu Suryana tipsnya. Kenali dulu yang di hadapan kita tuh siapa, gitu kan? Kalau misalkan di hadapan kita misalkan golongan darah B atau plakmetis, kita seolah-olah pretending kita sebagai artis seperti mereka. Biar nanti kita itu di-accept, diterima, ya, gampang diterima orang. Nah, kalau misalkan nanti Bu Suryana berhadapan dengan orang koleris, kita seolah koleris, agak sedikit ditahan sifat karakter yang intinya keluar, ya, karena kadang-kadang kalau yang koleris ini orangnya nggak mau basa-basi, gitu kan, harus to the point. Jadi maksudnya ini, ya udah ngomong nggak usah kemana-mana, ini aja gitu. Nah itu, karena yang sanguinis pengennya ingin cerita. Nah, yang perlu ditahan ini Bu, ingin cerita banyak. Kadang-kadang ya mohon maaf, kadang-kadang kejelekan diri ya, aib sedikit ya, aib kita sendiri malah diomongin gitu. Seperti itu. Nah, yang perlu ditahan itu masalah ini, yang kalau sanguinis itu susah untuk mendam, untuk melakukan gibah ya. Gibah ngomongin siapa, nah seperti itu. Jadi dia melupakan dirinya sendiri gitu ya. Betul, gitu. Iya. Keceplosan. Jadi pengertian agama juga penting di sini ya Pak Yan ya, bahwa kita kan nggak boleh ya mengungkap aib kita sendiri gitu ya. Betul. Dan mengatakan keburukan kita itu ke orang yang tujuannya untuk apa? Untuk adanya pembelajaran, diarahkan kan gitu. Betul. Jadi kalau jangan sembarangan ngomong aib kita ke orang lain kayak gitu kan ya, karena itu bisa jadi dosa gitu. Apalagi kalau orang lain kan hibah jadinya gitu kan. Kalau saya nggak gitu pula loh Pak atau Bu Dwi ya. Istilah gini loh. Kalau saya katakan saya termasuk orang yang introvert dulunya ya kan. Saya ini termasuk orang yang ya udah bahagiaku, kesenanganku gitu kebagi ke semua orang gitu. Gitu. Tapi kalau penderitaanku, rasa sakitku ya kan, kesulitanku ya udah cukup aja gitu. Orangnya aja gitu. Makanya sampai dibilang tentu banget. Bahkan kalau kita sampai apa tuh, kalau bisa yang sulit-sulit itu ya, yang sedikit atau yang apa itu suami ataupun anak nggak perlu tahu, apalagi orang tua gitu. Oke. Nah ini terakhir kan kita tuh bergerak di aktivis dakwah ya, karena dakwah itu orang kan kalau kita ada melakukan ini ini, mana mungkin ya, gini-gini. Tapi kadang-kadang, kenapa nggak mungkin? Saya udah melakukan itu loh, karena saya mengatakan apa yang saya katakan, apa yang sudah saya alami gitu. Kadang-kadang ada nggak percaya, nggak mungkin lah ada orang seperti gini. Saya udah ada di posisi itu gitu. Jadi kan karena lebih meyakinkan orang untuk diambil iktibarnya ya gitu ya. Ataupun kita memotivasi orang gitu. Misalnya kalau orang yang mau dia supaya dia ke riba, supaya nggak riba lagi gitu ya kan. Misalnya yang dulu katanya mau yang anaknya bandel ataupun yang semana lah, yang zaman jahiliyah bodoh atau gimana, selama kita mau belajar pasti bisa gitu loh. Allah yang memudahkan kan gitu kan, Allah yang ngapakan nggak mungkin terjadi bila Allah tidak berkehendak. Nah, jadi semuanya ujung-ujungnya dikaitkan ke Al-Quran lagi ya, kita berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah gitu. Jadi nggak ada yang mungkin bagi Allah kan gitu. Jadi jadi sesuatu itu ada ilmunya gitu ya, dengan belajar ya kepada ahlinya yang maha ahli adalah Allah. Kemudian juga Allah kadang menitipkan ilmunya pada orang-orang gitu kan ya, orang-orang tertentu. Nah di situ kita juga dituntut belajar pada ahli-ahli yang orang manusia ahli yang Allah titipkan ilmu kepadanya gitu kan ya. Nah jadi makanya kita memang mudah-mudahan kita di Rumah Aula Inspirasi memang tagline-nya adalah mari Aisyah mindset dan skill set bersama Ray gitu kan. Bersatu dan bersinergi kita bisa membentuk SDM unggul yang mampu mewujudkan peradaban emas yang dibilang. Jadi karena memang belajar itu membuat kita bisa menjadi lebih bijaksana, lebih mindfulness. Nah kita kelasnya sendiri juga mindfulness. Jadi dengan kita mindfulness, kita bisa menahan diri kita, punya kekuatan untuk controlling dirinya juga cukup kuat gitu, mindfulness ya. Saya juga kendalanya di situ. Jadi makanya saya belajar mindfulness. Jadi sebenarnya saat saya jadi pemateri,
Jadi gini, ketika kita mengajarkan sebuah ilmu, kata siapa saya lupa tokohnya, kita sedang belajar 5 kali lebih kuat gitu, lebih kuat gitu. Ketika kita sedang mengajarkan sesuatu, sebenarnya kita sedang belajar 5 kali lebih kuat gitu. Makanya kalau kita ingin paham satu keilmuan ya kalau bisa ya bikin forum-forumnya kayak Bu Sudiana ini kan alhamdulillah kemarin menolak untuk jadi ketua DPD perwakilan RAI di daerah Sumut dan bersedia menjadi kecamatan kan ya. Nah, coba dioptimal di kecamatan, nggak apa-apa offline gitu. Offline kita sharekan ilmu yang sudah didapatkan di sini secara offline ya. Itu luar biasa. Insya Allah akan makin paham. Kalau ada kendala, tanyakan lagi ke sini gitu. Ada ahlinya di sini masing-masing. Alhamdulillah gitu kan ya. Dan insya Allah kita bisa bersama gitu. Kalau begitu saya lanjutkan lagi. Ada beberapa... kita lanjutkan ya kepada Kak Indrayana, masih ada materi yang cukup banyak yang insya Allah kita bisa manfaatkan. Oke. Kita masuk lagi ke materi selanjutnya, ke golongan koleris. Ini lebih cenderung mendekati tipikal golongan darah AB ya. Nih, di sini kepribadiannya sangat berorientasi pada tujuan. Objektifnya, tujuannya ini. Cenderung lebih dominan. Karena memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi. Ya. Orangnya berwibawa, punya kemauan yang kuat, serta biasanya gampang menyuruh orang lain. Nah, memang pada awalnya kalau kita melihat golongan darah AB, itu agak susah ditebak. Ya, ada melankolisnya, ada pragmatisnya, ada. Tapi ada super ego di dalamnya gitu loh. Ada super ego di dalamnya. Nah, memang dia sangat cerdas, analitik. Kalau berhadapan dengan orang ini, dia ngomongnya pasti to the point. Kalau ada janji, harus tepatin waktu. Nggak boleh meleset, walaupun 1 menit telat nggak boleh. Ya, karena di situ dia sangat concern sekali. Ya. Yang kedua, ngomong itu to the point. Ya, orangnya straight. Ya, dan jangan sampai kita menyela atau mendebat, apalagi mendebat. Pasti nggak mau kalah, pasti kita akan kalah. Ya, orangnya kelihatan pribadinya sangat tegas. Ya, senang sekali mengatur, berpetualang, menyukai tantangan baru. Ya, dan tidak mudah mengalah. Makanya jangan debat sama mereka. Dia pinter. Ya. Nah, terus yang kedua, yang berikutnya, yang kelima adalah cenderung mampu untuk membuat sebuah keputusan. Ya, jadi dia risk taker. Dia berani. Makanya tagline-nya dia gini. Let's do it my way. Yuk. Ikuti perintahku, pasti dapat. Memang akan kejadian dengan segala caranya. Cuman hati-hati, dia kadang-kadang mengambil keputusan dengan data yang prematur, ya, ingin cepatnya, ya, yang kelemahannya di situ, ya. Dan sedikit agak ego, dan kadang-kadang orang ini nggak disukain ya. Bagi orang-orang tertentu, kok gini saklek banget sih. Nah, orangnya kan tidak ada toleransi, ya. Dan dia cenderung tidak mau meminta maaf kalau dia salah, ya. Ya, susah untuk memaafkan juga. Nah, ini makanya kemarin Dr. Bito juga menyampaikan, kalau misalkan ini kalau dia dipersalahkan atau misalkan dia sakit hati oleh satu orang, dia pasti ingat terus sama orang ini, ya. Nah, orangnya bebas dan mandiri. Kadang-kadang agak susah untuk percaya kepada orang lain, ya. Jadi untuk pendelegasian agak sedikit udah kata biar sama saya aja. Nah, itu. Kalau misalkan ada tawaran siapa yang ingin jadi untuk menjadi ketua tim ini, saya langsung nunjukin diri saya, gitu kan. Nah, karena dia ingin menunjukkan, ya. Nah, orangnya cenderung one man show, ya, dan tidak senang mendelegasikan tugas kepada orang lain. Sulit mengakui kelemahan dan kesalahan. Kurang dapat menghargai pendapat orang lain, ya. Kurang perhatian pada detail pekerjaan karena dianggap tidak penting. Orangnya tidak sabaran. Kurang peka pada perasaan. Ngomongnya pak, biarin aja, pokoknya diomongin aja, tak gitu lah. Kurang bisa menunjukkan kasih sayang pada orang lain. Ya. Itu dominannya, kecenderungannya. Tapi memang ada juga yang
koleris itu AB itu B-nya yang besar atau phlegmatiknya yang besar, ada yang melankolisnya yang besar. Ya, itu tergantung nanti dari matrik itu cenderungnya ke B-nya atau ke A-nya. Ya, walaupun pada saat sifat dasarnya memang koleris gitu ya. Nah, jadi memang ada beberapa pergeseran dari kondisi lingkungan, pendidikan, tadi usia yang saya sampaikan. Ya, kalau kita berkomunikasi atau bernegosiasi dengan orang tipe ini, ya, yang harus kita lakukan adalah menjadi pendengar yang baik. Gunakanlah kalimat-kalimat efektif yang to the point, ya. Jika janji, tepati waktunya. Ya, kita hanya bersedia mengambil posisi untuk memberikan saran dan usulan. Contoh, saya itu pernah ingin mengakuisisi nasabah salah satu bank besar, bank BUMN, itu miliarder, dan saya datang ke yang bersangkutan. Memang agak suat, ngomongnya tegas-tegas saja. Memang welcome orangnya, ya, tapi tegas, ya. Kalau telat, bapak udah pergi. Wah, oke, iya. Dan selama saya berhubungan itu selama 4 bulan, penawaran saya itu ditolak mentah-mentah. 12 kali saya ditolak. Almost 2 minggu sekali saya ketemu. Ya. Sehingga saya cari cara. Mungkin bisa, harus bisa, pasti bisa. Berpikir, ya, orang ditolak sekali 2 kali langsung nggak mau nawarin lagi. Kalau saya pengen, ya, pengen, dasarnya ingin menaklukkan tuh bagaimana nih? Dengan mempelajari karakternya. Dengan mempengaruhi orang-orang di sekitarnya, ya, anaknya, cucunya, pasangannya. Saya ambil menjadi nasabah saya waktu itu, ya, waktu di Bank BNI. Nah, sehingga boleh saya akan buka rekening di tempat Anda, tapi aturannya langsung nih. Saya pengennya begini, saya pengennya begini, saya pengennya begini. Seperti, oh, ini koleris nih, golongan darah AB. Bener ternyata. Dan ke-13-nya dia nelfon tuh, Pak, tolong bukain rekening 4 ya, 2 atas nama perusahaan, 2 rekening atas nama pribadi. Sekarang datang ke sini ya, saya tunggu. Langsung saya datang. Sekali buka, langsung buka tuh 2/4 miliar, nggak tanggung-tanggung, ya, nggak tanggung-tanggung, ya. Jadi kalau kita udah berkomit, jangan cederai komitmen itu, ya, karena dia sangat respect pada orang yang tepat memegang kata-katanya, ya. Yang tidak boleh dilakukan dengan orang, kita menghadapi dengan orang tipe koleris ini atau golongan darah AB, jangan debat, nggak boleh ngomongin secara basa-basi, ya, ngegosipin itu dia paling nggak suka, ya, nggak boleh bertele-tele. Kalau kita memberikan saran, jangan seolah-olah kita memberi nasihat, gitu kan, nggak boleh itu, ya, nggak boleh memotong atau menyela. Nah, kalau misalkan kalau masak harusnya awalnya gini-gini dulu, nggak mau tahu jangan ngomongin itu gitu. Nah, ini tipikalnya AB itu seperti itu. Agak mudah ini ya, emosi ya. Emosian, orangnya emosian. Mungkin Mbak Umi Widya nih pengalaman mungkin orang tuanya ya. Suaranya Umi nggak Bener ya? suaranya. Ini gimana? Nah, sekarang gimana Umi? Ini gimana? Nah, kayaknya Ya. di off cam aja Umi. Udah dengar. Oh ya, oke. Nah, ya jadi papa saya itu memang itu kalau disela kata-katanya gitu dia marah banget kayak gitu. Jadi Betul. ujian terberatnya memang itu. Jadi ya ujian terberatnya itu gitu. Jadi, kadang sering diinin sama mama. Ini udah percuma aja banyak ngaji ikut kajian itu, tapi masalah emosi masih susah dikontrol. Ya tapi gimana, memang itu justru meredamnya gitu Pak Yan ya. Ya. Jadi memang dia butuh proses lama ya untuk kita misalnya memberikan pemahaman baru ke dia itu kayak mana Pak Yan? Gini, sebetulnya
Kalau hampir sama dengan melankolis, harus by data. Cuma kita harus pelan, ambil usul saran. Pak, kalau saya waktu itu prinsipnya dari kombinasi produk ini, saya ambilkan itu yang terbaik. Saya yakin dan percaya Bapak akan mengambil keputusan yang paling baik daripada saya. Cuman ini perbandingannya begini Bu, Pak, gini. Silakan Pak, saya tunggu ya keputusan Bapak. Jadi beda dengan A. Pas sekarang ambil keputusan sekarang. Kalau misalkan untuk yang A, kalau melankolis. Tapi kalau misalkan ke plasmeti, ke koleris, nggak bisa. Kasih waktu, ambil keputusan. Tapi dengan Gitu. data-data pertimbangan ini. Jadi kalau misalkan Flyer sama ini membantu ya Pak ya, betul. flyer sama apa namanya katalog gitu ya. Ya, evidence, perbandingan produk yang sejenisnya, gitu kan. Ini yang terbagus. Lihat ingredients-nya ini. Baik Pak, saya kasih waktu Bapak untuk mempelajari. Saya yakin Bapak bisa ngambil keputusan. Mudah-mudahan Bapak bisa ngambil produk kami. Saya tunggu ya Pak. Nah, caranya seperti itu. Jadi kasih dia ngambil keputusan. Kalau kita nunjukin seperti itu, nanti dia marah. Emang lu lebih pintar dari gua? Iya betul. Tapi anak itu kan, anak bilang ngelawan kayak gitu. Jangan kan ke anak, mungkin di kantornya begitu. Dominan, senangnya nyuruh. Ya papa saya itu kan pimpinan di kantornya. Betul, karena dia sebagai leader yang baik. Dari tanda tangannya juga ketahuan banget Pak Yan. Keras ya, tegas. Tegas ya, tanda tangannya tuh. Pasti tanya ke teman-teman papa di ini. Pasti senangnya ngatur ya. Ngomongnya ini kadang-kadang marah-marah ya. Di rumah pasti nyuruh-nyuruh ini. Kamu ngepel, kamu ini, kamu itu. Enggak, tapi bapak saya enggak terlalu kayak gitu. Bapak saya orangnya suka mengerjakan pekerjaan. Kalau nggak dikerjain paling dia mungkin kayak mendumel kayak gitu, mungkin dia nyuruh kerja tapi nggak dikerjain, udah dikerjain sendiri. Tapi ya makanya banyak-banyak istighfar, banyak zikir kayak gitu. Betul. Tapi ya, dan barusan Pak Yan, ini barusan tadi saya chat Ustadz Nur Ahmadi ya, yang tadi saya bilang pimpinan Yayasan Subaca Internasional. Saya tanya golongan darahnya apa Kak Mat gitu kan ya. Ternyata benar golongan darahnya A. Melankolis ya. Iya, melankolis banget dia itu. Koleris melankolis. Dia perfeksionis, dia cepat, dia self learningnya cepat. Berarti memang produk-produk yang dia keluarkan itu kualitas pasti ya Pak ya? Betul. Dia hasil dia jago di mind mapping, Bu. Jadi kalau misalkan dia belajarnya cuma sekali aja udah inget terus. Ya, saya tuh sering dimarahin sama dia itu, kan saya bilang, Kak Mat, kita ini yuk, ini. Umi Widya, tolong sesuatu tuh satu-satu dulu ya. Saya nggak bisa sesuatu itu barengan. Jangan samakan saya sama Kak Mat, kalau saya bisa. Nah, seperti itulah. Jadi kita kenapa kita supaya kita blending ya, kita harus mengenal dulu di hadapan kita siapa. Nah, ini pentingnya tipologi karakter biar kita nanti terhindar dari friksi atau konflik gitu sebetulnya. Iya. Begitu. Jadi kita bagaimana tipikal ini, kita cara masuknya, cara komunikasinya biar kita enak gitu ya. Nah, diterima dengan mereka. Jadi gitu. kita berhadapan dengan mereka itu harus banyak pragmatisnya ya Pak ya. Betul. Ya, kita sebagai artis tergantung skripnya apa. Mau apa namanya? Skripnya melankolis, plasmetis, koleris mau apa? Atau skripnya misalkan antagonis atau humoris, kan tergantung kayak artis kan ordernya seperti apa. Nah, kita seperti itu. Nih jadi ada ide nih Pak Ian. Ke depan kita bikin ya channel Telegram khusus untuk database ini contoh-contoh untuk melankolis skripnya gitu ya, skrip marketing gitu ya. Nah, jadi nanti gini, untuk marketing sangat ini kalau kita handling komplain orang customer service, nanganinya seperti apa, depend on your audience itu seperti apa. Nah, seperti jadi kita harus matchingan biar nanti kita blend ya, walaupun kadang-kadang terpancing karakter kita sendiri keluar gitu kan, tapi kita harus belajar seperti artis lah gitu, seperti itu. Artis, iya betul. Tapi Pak, by proses mungkin rekan-rekan akan bisa perlu proses waktu kalau kita mau jadi artis
di luar dari karakter sendiri itu seperti apa. Nah, itu harus dilatih sebetulnya. Sebenarnya gini Pak Yan, saya dulu sebenarnya nggak bisa nerima juga konsep kita jadi artis atau kita berpura-pura. Nah, tapi setelah saya ikut di Mental Business Academy, di situ saya memahami bahwa gini, sebenarnya bukan ini, tapi memang itu kita butuhkan agar kita melakukan sesuatu itu dengan tepat gitu. Jadi kita tidak Betul. habis energi, kita tidak buang energi, tidak menjadikan kesia-siaan apa yang kita lakukan gitu, karena based on ilmu gitu, ada ilmunya segala sesuatu itu gitu. Jadi Betul. memang kalau memang belum waktunya, misalnya kan ada yang mempengaruhi itu tuh ada momentum, ada juga karakter segala macam. Nah, Betul, kalau betul. kita belum bisa menghadapi, misalkan kita tahu ya, oh kayaknya saya belum bisa nih ngadapin orang kayak gini. Nah, yang kita lakukan memang banyak bersabar, banyak belajar lagi, kemudian doakan kan gitu. Nah, Betul. kalau bisa ya alhamdulillah dapat ilmunya dan langsung praktek kan gitu. Tapi ya ada juga ada waktu dan juga makanya Allah yang membolak-balikkan hati itu juga penting kita untuk Betul. berdoa kayak gitu kan ya. Semoga target ini kita diiniin sama Allah. Kalau nggak kita yaudah nanti siapa tahu tim yang lain kan gitu ya. Jadi makanya Betul. kita nggak bisa sendiri ya. Jadi kalau bisa ada tim ya. Betul. Saling mengingatkan, saling menutup, saling menguatkan. Kan kita areanya area ikhtiar, ya. Iya Ya, betul. kita belajar terus sampai meninggal, gitu kan. Iya betul. Oke, saya lanjutkan lagi, Bu. Ya siap. Materinya, ya. Nanti kita ada tanya jawab juga nih, ya. Nah, sekarang kita masuk kepada golongan plasmatis yang B nih. Kayaknya nih golongan darah B, mana suaranya? Nah, Saya. orangnya cinta damai. Kalau ada orang yang berantem paling nggak suka, gitu kan. Orangnya kalau ada yang datang urakan, misalkan, ibu gini gini gini, siapa 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 Anda, gitu kan. Nah, kadang-kadang dia orangnya agak sedikit menarik diri, tidak mau terlibat perdebatan. Kelemahannya antara lain karena tidak terlihat lemah, ya. Kelemahannya tidak mau terlihat lemah, ya. Kadang-kadang dipermainkan oleh orang lain, ya. Dia nerimo gitu. Nah, dia makanya agak sedikit santai sih golongan karakter plasmatis ini, ya, santai, ya. Nah, tidak menyenangi bila terjadi konflik, mencintai kedamaian, makanya dia orangnya sebagai pendengar yang baik, bisa masuk kemana saja, orang yang ngamatin gitu kan. Nah, dia sangat concern terhadap kerapihan, ya, kerapihan. Ya. Nah, rela berkorban rasa sakit atau kerugian. Oke deh, aku ngalah gini walaupun di hati nih. Nah, dia penyabar, banyak menuntut serta mau nerima. Terus juga membutuhkan penghargaan dari orang lain. Nah, tipikal ini tadi dia katakan di awal, ya, pengamatan dan pengalaman saya, dia terlalu mengedepankan perasaan. Jadi kenapa sih ini saya nggak enak kalau misalnya saya itu gitu kan ngambil itu. Dan saya pernah mendapatkan pimpinan, ya, atasan saya waktu itu pemimpin cabang, saya itu wakilnya, saya amatin rapi, Pak, ayo Pak, gini, daripada diomelin, udah ada kita, ntar dulu harusnya begini, harus begini, ayo lemot, ditarik sama saya itu karena agak santai deh orang, tarik, ayo ini harus segera action gitu kan. Nah, dan pada saat diskusi di kantor apa coba? Kang sini kan, kita mau ngobrol. Tadi malam saya nonton ya, wah ini udah ke episode sekian. Ini si ini ya, si ini. Kok nonton yang ceritain kok sinetron Cinta Fitri ya? Dan orangnya baperan. Nah, ini yang ngerti. Mungkin karena cenderung mengedepankan hati, jadi kelihatan kalau ada apa-apa tuh hati yang berbicara. Ya, kadang-kadang seperti itu. Kelemahannya di situ. Jadi baperan. Kalau misalkan udah baper 2 hari 3 hari nggak ngomong-ngomong. Gitu. Nah ini plasmatis ini, ya. Terus bagaimana yang harus kita lakukan kalau menghadapi orang plasmatis? Kita harus rapi, ya, prosedural. Bicaranya dengan jangan gerasa-gerusu, tapi secara benar, sistematis, tertata, ya. Gunakanlah intonasi dan jeda, jangan terlalu gerasa-gerusu, ya. Dia juga tipe pengamat, jadi
kasih juga data-data hampir sama dengan melankolis, cuma data nggak jangan tapi jangan terlalu concern ke data yang pembanding-pembandingnya, tapi ini loh sebagai ini prosedurnya seperti ini ya. Kalau misalkan udah komit, jagain ya, jagain. Nah kan, terus juga kalau misalkan kita mau lakukan closing deal, sebutkan kelengkapannya apa dan sebagainya seperti itu. Nah jadi kalau misalkan orang melankolis nih, kalau misal plakmetis ini golongan darah B, kalau ada suatu event, dia tuh ingin berperan tuh sebagai tim supporting, nggak mau di depan. Contoh lah kalau misalkan ada MC-nya kebelet tipis gitu kan, di over nih ada golongan darah B yang dekat, tolong handle dulu, dia pasti ngelempar ke orang lain, gitu kan? Nggak, dia sebetulnya mau mensupport rapi tapi nggak mau tampil gitu, tampil ke depan tuh nggak. Kecuali kalau dia plahmetis sanguinis, kalau B0 dia langsung ngomong kayak gitu kan, kayak ada, atau melankolis sanguinisnya yang keluar gitu kan, nah dia langsung ngomong. Tapi kalau yang BB itu plahmetis asli, dia berperan tapi tim suksesor gitu kan, nggak mau langsung tampil di depan. Untuk tes BB Ibu IBO ini Kak Inol ini di mana ya Pak ya? Maksudnya itu kalau ada nggak ya tesnya? Kalau tesnya ini sebetulnya ini kan perlu diuji ya, hasil pengamatan saya, karena saya ngombinasi teorinya Mendel, teorinya berpasang-pasangan dari Al-Quran ya, dan ternyata kan kejadian kok darah suaminya B, pasangannya B, kok anaknya jadi O, ini anak tetangga, bukan, memang B0 akhirnya kan gitu. Berarti kita bisa dengan berarti kita bisa riset dengan tanya juga golongan darah orang tuanya gitu ya Pak ya. Betul. Biasanya ketahuan ya. Betul. Teman pakai antigen apa dia muncul B0 atau A0 saya nggak ngerti. Itu harusnya wilayahnya Pak Mas Dito tuh, Dokter Dito. Karena bukan saya orang, disclaimer aja bahwa saya bukan dokter. Ya gitu. betul. Dokter, karena harus orang analitik, yang orang dokter yang ini, yang yang bisa meneliti itu. Tapi saya menyambungkan dari Al-Quran, menyambungkan dari teorinya Mendel gitu kan. Terus juga teorinya darah. Oh, berarti selama ini yang A, B, dan AB, dan O yang kita pahami harusnya ditambahin dong. AA, BB, A0, B0, OO, ya 00, dan AB, gitu kan. Nah, artinya kan ada. Jadi dari ini bisa melebar jadi 6 karakter sebetulnya. 6 karakter gitu loh. Dia bukan 4 karakter. Cuman ada kombinasi sanguinis, melankolis, sanguinis, plahmetis gitu kan. Mana area yang mempengaruhi lebih besar kecenderungannya, sanguinisnya atau melankolisnya atau plahmetisnya. Jadi ada double gitu. Nah, seperti itu. Begitu Bu Widya ya. Nah, ya oke. Nah, jadi yang untuk negosiasi ini yang jangan sekali-kali untuk dilakukan terhadap orang golongan darah B, datang pertama ketemu jangan langsung sok akrab. Ya, terutama dengan golongan darah A juga. Datang-datang Kenapa tuh Pak Yan? Kenapa Yan? Ada apa kalau dia ada orang sok akrab itu gimana artinya? Jadi gini, sebetulnya kalau asli BB, orangnya milih, Bu. Milih teman, Bu. Makanya temannya nggak begitu banyak dibandingkan yang sanguinis gitu kan. Dia milih, makanya ini siapa sih, ini apa kok pengennya yang rapi, yang ini gitu kan. Nah, jangan masuk kepada area perasaan. Jadi first impression itu sangat penting kalau untuk masuk kepada plahmetis ini ya. Kalau rapi, ini sopan segala macam, intonasi datar, ini dia langsung accept gitu kan, dia langsung dengar. Tapi kalau misalkan datang plahmetis yang BB gitu kan, datang, hai Ibu gimana kamu? Nah, pasti kok belum kenal belum apa udah begitu gitu kan. Nah, itu nggak akan masuk ya. Ya. Jadi areanya kita ngomong santai aja ya. Jangan terlalu ngomong general. Wah, ekonomi makro ya, G20 gini. Dia apa sih gitu kan. Nah, kalau menjelaskan jangan terlalu berapi-api ya. Kita orangnya kan
orangnya harmonis, tipikalnya harmoni, orangnya santai, dia sangat melihat etika, ya etika dan adab pada saat hubungan. Kalau misalkan nggak cocok, udah langsung keluar juteknya, agak sinis dia, gitu ya. Nah, jangan terlalu humoris, menggunakan humoris yang berlebihan. Dia nggak begitu comfort, nggak begitu nyaman dengan itu. Nah, seperti itulah Sih gitu ya Pak Ian ya. Ya. Tanggapannya apaan sih? Nah, begitu. Saya ada tuh teman yang kayak itu, apaan sih terlalu berat. Betul. Siapa lu so akrab. Betul. Nah, itu. Jadi dengan tahu seperti ini, jadi kita harus tahu posisinya kalau ketemu dengan golongan darah AB, B, A, dan O. Ya, tadi ada juga kalau misalkan nanti B0 sama A0. Nah, nanti yang gedenya di mana nih? A-nya atau O-nya atau B-nya atau O-nya. Nanti kita bisa masuk. Jadi kita supaya kita diterima gitu, cepat diterima. Makanya apa namanya? O itu memang bisa, cuma kadang-kadang ke B itu agak rentan, Kecuali B-nya B0 ya, bisa mengimbangi. Tapi kalau B betul sakit, agak susah, agak kaku. Ya contoh lah begini. Kalau B itu dengan O tuh yang paling berselisih gini. Kenapa taruh situ? Kan sebelumnya taruhnya sebelah sini. Kenapa taruh sebelah situ? Kok ngacak-ngacak? Padahal kalau misalkan orang sanguinis itu O tuh, alah, menurut dia nggak apa-apa kok taruh situ. Kenapa sih aturan banget gitu kan? Nah, kalau orang plahmetis tuh harusnya teratur gitu. Nggak bisa kalau taruh situ ya situ. Misalkan urusan naruh sikat gigi ya, ini ditaruhnya di gelas yang ini ya, taruh situ. Nah, tuh asal naruh aja sebelah sini pinggirnya, tapi nggak di gelas. Nah, B itu kadang-kadang ini yang ngacak-ngacak siapa nih? Nah, pasti langsung gitu. Dia harus balik lagi ke situ tempatnya. Nah, itu bedanya seperti itu. Jadi kita harus tahu knowing your character, di tipikal karakter itu biar nanti kita bisa masuk. Baik itu nanti urusannya mau marketing, mau ngedilin, mau kita bermuamalah ya, atau mau bersosialisasi, kita tahu. Jadi kita tahu posisinya seperti itu ya. Nah, kita masuk dalam hal melakukan penempatan orang ya untuk posisi yang tepat ya. Kemarin juga dibahas, teman ada beberapa mungkin yang ini yang agak sedikit berbeda dengan Dr. Dito. Nah, untuk tipe melankolis yang golongan darah O, ya jangan untuk melankolis ya cari posisi yang untuk men-challenge dia menganalisa ya secara rinci. Orang merencanakan sesuatu yang detail ya dan dia betul-betul pinter juga ya. Nah, kasih challenge. Misalkan kalau di marketing ya, marketingnya dia analis riset. Karena orang melankolis perlu waktu. Kalau golongan darah itu kalau mau bersosialisasi orang marketing ketemu orang ini dia perlu waktu. Dia harus tahu dulu, dia analisa dulu, dia latar belakang segala macam. Dia kuasain betul-betul produk yang akan dijual atau misalkan materi yang akan dijual, baru dia berani ngomong, walaupun sedikit kaku ya. Dia memang perlu waktu untuk bersosialisasi ya. Tapi kalau dia mengeluarkan data, suruh nulis, suruh bikin laporan, menganalisa ini sehat atau tidak, itu orang yang tepat ya. Makanya kadang-kadang banyaknya orang statistik. Untuk jadi admin ya. Nah, admin sebetulnya kalau admin tuh bagusnya di orang-orang ini ya, plahmetis ya, orang-orang darah B. Ya, kalau melankolis ini kalau kelihatan nih, kalau melankolis nih, kalau kerja kelihatan sibuk, ya, memang nggak bisa diganggu, tapi mejanya itu berantakan. Jangan jangan dirapihin dulu. Nah, karena nanti kalau ada yang geser, dia tuh bingung mau mulai dari mana lagi. Jadi itu melankolis ya Pak Ian ya? Melankolis, ya. Tapi nanti dia rapihin lagi kalau udah beres. Dia butuh. Iya. Gitu. Melankolis seperti itu, ya. Dia ingin kelihatan dia lagi kerja, ya, tapi dia fokus, nggak boleh diganggu, nggak boleh dikasih order dalam satu waktu 2 kerjaan, satu-satu aja, kasih waktu aja. Ini kerjaan ini tolong selesaikan sore ini harus selesai ya. Dia langsung jangan dikasih
tugas lain, tidak aja itu. Nah, kalau koleris, gunakanlah konflik manajemen, ya. Jangan kalah sama si A tuh, sama si Fulan, sama si Badu tuh. Anda harus lebih cepat gini-gini. Dia orangnya kompetitif, ya. Nah, dia pengen menunjukkan bahwa saya bisa, saya seorang leader yang kemauan yang kuat. Dia akan menunjukkan energinya di situ, ya. Suruh jualan misalkan, jualan yang melankolis targetnya 100 tuh, jangan kalah dong 100. Caranya terserah Anda, gini. Dia akan menunjukkan ingin mengalahkan yang melankolis, ya. Bisa aja seperti itu. Dia senang berkompetitif, ya. Nah, tujuannya adalah apa? Dia ingin menunjukkan dan ingin sebagai dinaikkan posisinya untuk bisa ngatur orang gitu. Nah, makanya ikut tim saya gitu kan. Dia kan pengen ngatur gitu ya. Nah, kalau plahmetis dia mendukung, dia karena tim support, dia ingin berbagi, bersabar, rileks dan toleran serta ramah. Makanya orang-orang yang sifatnya administratif dikasihkanlah ke beliau. Ketemu dengan orang yang mendekatin komplain segala macam, kasih orang seperti plahmetis nih, golongan darah B. Dia akan lebih banyak dengar, lebih enak didengar lah, gitu kan? Plahmetis ya. Ya. Kalau orang sanguinis, orientasinya sosial, suruh jualan. Ibaratnya kalau secara kasarnya itu urat malunya tuh udah putus satu gitu kan, suruh jualan di sini, ya cara dia terserah. Nggak peduli ya. Nah, dia orangnya happy kalau misalkan Dia mudah melupakan sesuatu. Saya sampai waktu itu pernah masalah orang feminis tuh parahnya tuh gini, dia tuh kayak kenal orang tuh kayak akrab banget, padahal kadang dia nggak tahu siapa orang itu. Betul. Bahkan dia bisa melupakan, makanya dia mudah melupakan ya, disakitin atau apa, ditolak ya biasa aja lah gitu, nanti lupa lagi. Betul. Kalau misalkan orang sanguinis ini gini, kalau misalkan dikritik dia atau diomelin di depan orang, dia mungkin cepat pulihnya, ya mungkin 10 menit, 15 menit udah ketawa lagi. Berbeda dengan plahmetis, pasti dia mungkin seminggu nggak akan ngomong gitu, masuk di hati gitu. Makanya nanti kalau handling tuh, kalau misalnya orang plahmetis, kalau lebih baik empat mata aja gitu, jangan di depan umum. Kalau sanguinis ya yang penting everybody happy, ya oke lah gitu lah. Nah, tapi kalau kondisi yang buruk, melankolis ini orangnya kaku, ragu, tidak tegas, curiga, dingin, dan tidak marah. Orangnya tidak romantis, tapi orangnya setia. Contoh lah, kalau misalkan melankolis, kalau misalkan memiliki properti satu, kita beliin yang lain, dipakai mungkin sekali. Balik lagi yang kelama, sampai lecek gitu, pakai terus gitu kan. Itulah melankolis. Walaupun orangnya dingin, ya nggak istilahnya nggak romantis, tapi dia setianya bentar. Kenapa? Orangnya hitungan. Hitungan. Orangnya senang ngitung misalnya. Kalau koleris, orangnya menyerang, ya, mengendalikan, mempertahankan pendapatnya, egonya, tidak toleran, mengambil alih dia orangnya, ya. Kalau plahmetis, dia menggarah, pasrah, lamban, kadang-kadang mepet waktu, datang itu. Tapi kalau misalkan ini orangnya kekeh, keras kepala gitu kan, nah plahmetis. Nah, kalau sanguinis mudah dipengaruhi, gampang dibohongin, ya. Orangnya gelisah, ya. Tidak bijak, gaduh, orangnya tergesa-gesa dan tidak rapi. Nah, ini yang untuk golongan darah O yang sanguinis, ya. Nah, strategi komunikasinya, makanya kalau misalkan melankolis, kalau ketemu dengan orang melankolis, ya udah persiapan dengan matang dan terencana. Buat catatan, buat data cari data-data pembanding yang detail, ya. Kita harus persiapan ekstra. Kadang-kadang dia akan bertanya atau menanyakan yang kadang-kadang tidak terpikir oleh kita. Dia orangnya analitis. Ya, jangan yang harus dihindari adalah terlalu akrab, merangkul, mengubah rencana, ya, jadwal yang udah diubah-ubah, memutuskan janji tanpa pemberitahuan, asbun. Makanya asbun, jangan asal ngomong katanya. Mana buktinya, mana informasinya, mana referensinya, pasti tanya seperti itu. Dikejar gitu kan. Informasi terlalu umum, jangan. Dia harus langsung fokus saja, ya. Kalau dengan orang koleris langsung to the point, bicaranya fokus kepada
hasil dan tujuan, bicara singkat, padat dan tepat ya. Hindari yang lemah, fleksibel, menggunakan perasaan, mengambil keputusan, jangan ya. Untuk komunikasi yang pragmatis ya, kita harus sabar, terus perlahan sesuaikan dengan ritmenya, tanyakan kesukaannya, berikan, kasih pujian ya, dan sebagainya. Nah, kalau yang kita harus hindari, kita mengkhianati kebaikannya, terus menekan untuk aksi spontan, memotong juga jangan ya, pembicaraan, merubah secara spontan jangan ya. Tapi kalau sanguinis, wah itu bebas. Oh, kita ngobrolnya enak sambil mancing yuk, atau sambil di kafe yuk, gitu kan? Atau sambil karaoke kita ini, atau di pengajian kita ngobrol ambil jalan yuk. Nah itu lebih kuat, gampang ini ya, lebih simpel. Sajikan informasi menarik, tapi jangan kasih nih datanya nih, pembandingnya nih. Oh udah, dia nggak mau. Bahkan kalau gini, saya butuh uang nih. Sebagai teman, saya mau jual apa Silver Queen ya, coklat Silver Queen, kita tahu harganya misalkan 12.000, saya butuh uang, beli, tolong deh beliin ini, aku nggak punya uang nih, beliin 20.000 ya ini, pasti akan dibeli karena dia rela berkorban ya. Orang sanggup ini susah untuk nabung ya, yang penting happy gitu ya, yang penting. Nah, yang harus dihindari adalah informasi yang detail, penugasan secara rutin yang membosankan, memberikan pekerjaan sendirian. Nah, seperti itu ya. Ini materi khusus yang typological karakter, tapi memang ada tipe-tipe yang dipengaruhi oleh lingkungan dan generasi ya. Tapi ini ada pertanyaan di chatroom. Ada yang melankolis tapi kadang mudah dipengaruhi. Mungkin melankolisnya terkombinasi dengan sanguinis ya, A0 gitu ya, Mas Saiful. Jadi Jadi golongan darahnya apa? kayaknya A0 nih, kalau melankolis sanguinis kayak sepertinya. Jadi kalau yang mudah terpengaruhnya dari sanguinisnya ya. Nah, jadi kalau misalkan itu gedekanlah, dibesarkanlah di melankolis. Jadi gini, perlu kalau misalkan nanti ketemu orang, perlu partner ya, perlu partner ya. Oh, melankoli, oh berarti sanguinis ya. Kalau sanguinisnya oh ya. Ya, kalau misalkan nanti ketemu orang ya, makanya harus ada pendamping. Pendampingnya itu baik itu teman atau kolega atau keluarga, itu yang melankolis, yang A itu orangnya sakit di angka detail, jadi tidak mudah dipengaruhi ya. Nah, makanya orang diciptakan harus berpasangan-pasangan itu untuk saling menguatkan gitu, saling menguatkan. Jadi ibaratnya menutupi kelemahan dari misalkan golongan darah tertentu atau karakter tertentu, dikuatkan oleh yang kelebihan yang dari golongan dari, dan sebaliknya seperti itu. Jadi kalau misalkan gampang terpengaruh orang ya, kalau pasangannya A atau teman rekannya A, ini contoh lah, kalau melankolis, kalau misalkan ada yang orang yang minjem uang, pasti nggak tega untuk nagih gitu loh ya, nggak nagih, nggak tega, makanya kadang-kadang sering dikerjain seperti itu. Nah kalau misalkan nanti ajak yang orang melankolis yang A gitu ya, pasti orang ngomong, ya harusnya dia yang pasti ngomong, orangnya sakit ini hitungan gitu kan, harusnya begini dong, harus ini kasihan nih, jadi pinjem mulutnya orang melankolis atau yang golongan darah A atau golongan darah AB gitu kan, untuk yang kalau misalkan lagi gitu seperti itu. Jadi tapi kalau urusan main ya seidenya ya sanguinis sama sanguinis seneng berpetualang, seneng main gitu kan, seneng traveling, senang ketemu orang gitu kan, ingin membangun komunitas seperti itu Mas Saiful ya. Jadi memang wah saya dilahirkan golongan darah kelemahannya, jangan lihat kelemahannya, gedekan kelebihannya untuk menutupin kelemahan itu gitu kan. Jadi tonjolkanlah your strength to minimize your weakness gitu kan. Kalau misalkan selalu melihat kelemahan, pasti yang akan didapat kelemahan ya. Tapi kalau misalkan Anda punya opportunity kekuatan itu, Anda bangun, yang dilihat pasti kekuatan ini ya. Jadi
jangan minder. Oh saya golongan darah A, oh saya golongan darah O, enggak. Semua punya kelebihan dan kelemahan. Jadi kita push your strength to minimize your weakness. Ya, kalau misalkan ada partner, ya partnernya yang untuk bisa nutupin kelemahan kita semua. Mungkin itu Pak Saiful. Ya, ada satu pertanyaan lagi di chat Pak Yan. Gimana? Saya treating introvert golongan darah B, bagaimana itu coach? Agar lebih disiplin dan asertif. Nah, Kan nggak enak golongan darah B, kerja tim. biar lebih disiplin dan jadi gini, memang kelemahan golongan darah B itu istilahnya agak sedikit lamban ya sebetulnya ya, sehingga orang-orang ini nggak disiplin sih gitu kan datangnya. Jadi ini tentu kita kan seorang leader nge-lead diri sendiri, kita boleh misalkan bisa dasarkan warisan turunan, memang begitu. Karena bisa aja didikannya seperti itu gitu kan, karena orang tua seperti itu. Tapi ada juga karena posisi jabatan menuntut kita berubah. Ada. Tapi seorang leader yang memimpin diri sendiri bisa by design. Artinya karena belajar. Nah, orang artis pun belajar memahami untuk menjadi karakter orang yang bukan karakternya, gitu kan? Nah, artinya dengan mempelajari, oh ada 4 ini, saya lemah di sini, saya berhadapan dengan ini, saya harus seperti ini. Harus latihan, ya, latihan. Kan ibaratnya kata God bless, katanya God bless itu artinya grup God bless. Kita kan panggung sandiwara. Nah, bersandiwaralah seperti orang di hadapan kita. Nah, gitu seperti itu. Jadi tim Anda seperti apa? Bagaimana kita menjembatan nih? Kita misalkan harus bisa menginspiring, terus mengkolaborasikan, mengintegrasikan. Yang kedua melakukan eksekusi. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu, Mas ini Candayani, Bu Candayani ya. Nah, gitu. Nah, begitu. Ini karena sudah selesai waktunya ya. Sebetulnya materinya masih banyak. Mungkin kita tunda di lain waktu ya, karena di sini udah mulai azan. Ya, Pak Yan, nggak apa-apa Pak Yan. Kita lanjut jam 2 nanti Pak Yan kalau apa. Jam 2 bukannya giliran Umi Iya, ya kan? giliran saya memang harusnya. Tapi nggak apa Pak Yan aja duluan. Nanti kita cari apa. Kalau saya itu nanti PPA grup WhatsApp aja bisa nanti. Nggak apa-apa, kita ini ilmu Pak Yan keluarin dulu. Nah, jadi nanti kaitan dengan hypnoselling bisa dikaitkan dengan based on karakternya seperti ini. Ya, yang penjelasan Pak Yan itu udah cukup ini karena udah ada hypnoselling di situ. Karena dengan kita memahami karakter tadi gitu kan ya. Nanti makanya ini nanti akan action langsung gitu Pak Yan. Kita akan bikin nanti grup channel Telegram. Jadi bagi siapa yang daftar jadi mitra marketing Aulia Collection maupun jadi reseller dari Aulia Collection, itu akan kita siapkan bank copywriting yang sesuai dengan tipologi karakter gitu. Jadi ada karakter Aquarius di mana. Nah, karena kita nanti based on ada bantuan robot chat gitu Pak Yan. Betul. Nah, kita ada settingan. Nah, ini nanti artinya saya benar-benar harus bikin strategi baru luar biasa untuk perkembangan dari mitra marketing Aulia Collection gitu. Baik. Mungkin karena waktu, kita lanjutkan nanti jam berapa, Mbak? Jam 2 ya Pak Yan ya? Jam 2. Bisa langsung keluar dulu, nanti masuk lagi, atau memang mau stay di sini silahkan. Kita istirahat dulu ya. Pak Yan. Berarti kita off aja, nanti kita masuk dengan link Zoom yang sama ya? Iya, betul. Oke, demikian dari saya. Nanti kita lanjutkan jam 2. Untuk itu saya serahkan ke Mbak Wid barangkali. Untuk info-info lebih lanjut, silakan. Ya, oke. Terima kasih Pak Yan. Mohon maaf, ini saya off kamera karena jaringan saya ini sering bermasalah kalau saya buka kamera. Ya, jadi alhamdulillah ya materi siang ini udah tergambarkan ya sedikit banyaknya tentang bagaimana hubungan
golongan darah, kepribadian, dan marketing ya. Ya, jadi ini sangat powerful sekali materinya dan siap untuk dipraktekkan, dan mari kita praktekkan. Sepekan lagi kita akan ketemu lagi di Rabu depan untuk tanya jawab tentang apa-apa yang ditemukan saat praktek ya. Jadi ini powerful banget. Maka silakan diajak teman-teman yang lain gitu kan ya, untuk join lagi. Nah, nanti siang kita lebih banyak lagi yang ikut ya. Mungkin sekian dulu ya, kita tutup siang ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Jazakumullah khair Umi. Oke. Syukran atas ilmunya. Izin lab dulu, mau sholat.